Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita, sharing, sekaligus merespon dari curhatan teman berikut dengan persoalannya. Jadi teman ya, kita punya teman nih, dia tuh cerita curhat beberapa hari yang lalu. Dia punya seorang suami yang diberhentikan sementara, diistirahatkan dari pekerjaannya, kemudian dia menunggu untuk dipanggil kembali dari tempat kerjanya, dan menunggunya di sini diisi dengan aktivitas-aktivitas yang dalam perspektif istri dan mungkin kebanyakan dari orang-orang kurang positif begitu. Kurang positifnya apa ya? Ya itu bermain game, main Mobile Legends, PUBG, game ular barangkali yang sekarang lagi trending tuh ya. Nah, saat ini terjadi maka muncullah persoalan turunannya. Yang pertama persoalannya adalah seringkali suami terjadi selisih paham antara dirinya si suami dengan orang tua kandungnya. Kemudian yang kedua, si suami menjadi abai, menjadi tidak kurang bertanggung jawab lah ya, terhadap kewajiban-kewajibannya, tidak peduli dengan keluarganya, istri dan anaknya. Yang ketiga, si istri menjadi khawatir si anaknya ini tidak menjadi soleh dan solehah kelak karena tidak mendapatkan figur seorang bapak yang baik, tidak mendapatkan teladan yang baik dari bapaknya. Jadi terkait dengan cerita dan curhatan teman ini nih, saya memberikan respon yang pertama bahwa ridhollahi fi ridhol walidaini. Jadi keridhaan Allah itu ada di keridhaannya orang tua. Jadi ridho Allah itu ada di keridhaannya orang tua. Maka yang bisa saya sarankan untuk teman kita ini nih, atau di luar sana yang menonton video ini mendapatkan persoalan yang sama, adalah mendukung suami. Jadi teman kita ini, si istri, mendukung suami untuk birrul walidaini, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang yang telah menjadi sebab keberadaannya, begitu ya. Jadi karena apa? Berdasarkan sabda Nabi, birrul walidaini itu ridhollahi fi ridhol walidaini ya. Jadi ketika orang tua kita meminta atau menyeru kebaikan terhadap kita, maka disitulah ada ridho Allah, disitulah ada jalan keluar sebenarnya. Ada jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Ada jalan keluar dari kita yang sedang diistirahatkan bekerja oleh kantor kita misalkan. Jadi yang bisa saya sarankan, yang bisa saya responkan kepada teman saya ini yang bercerita adalah mendukung suami, memberi pengertian, membujuk, mendukung, mendorong senantiasa untuk birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tuanya begitu. Kemudian yang kedua, si suami menjadi tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Nah, terkait hal ini dalam perspektif istri, bahwa suami itu menjadi demikian adanya tidak menghilangkan kewajiban istri untuk tetap berbakti kepada suaminya. Kenapa? Karena fungsi utama seorang suami itu sebenarnya bukan memberikan nafkah, bukan memberikan perhatian yang demikian yang kita pahami, tapi dalam perspektif istri, suami itu fungsinya adalah menjadi perisai kelak dari siksa api neraka. Jadi apabila ada seorang istri yang suaminya ridho kemudian meninggal, maka dia itu akan selamat dari siksa api neraka. Kan seperti itu kira-kira ya sabda nabinya. Nah, jadi dalam perspektif istri ini, fungsi suami itu bukan ngasih nafkah, perhatian, dan seterusnya dalam perspektif istri, tapi dia kelak menjadi perisai dari siksa api neraka. Namun dalam perspektif suami, semua itu yang merupakan konsekuensi dari perbuatannya. Perbuatannya apa? Menjadikan anak dari mertuanya sebagai bagian dari hidupnya. Kemudian bisa jadi punya anak juga. Itu adalah kewajiban, adalah tanggung jawab bagi dirinya. Dan itu nanti ya konsekuensinya
tersendiri-sendiri antara si suami dan istri. Jadi itulah ya yang perlu difahami, bahwa satu masalah tapi kita bisa lihat dari dua perspektif. Jadi bisa berbeda ya konteksnya antara perspektif istri dengan perspektif suami. Malah sempat ada cerita tuh ya antara seorang ibu yang nanya kepada Bahmun Zubair ya, almarhum Allah yarham. Nah, suatu ketika ada seorang ibu nanya, suaminya itu tidak sama kasusnya, tidak bertanggung jawab, tidak kerja dan seterusnya. Makanya oleh Bahmun itu tuh kan bukan tugas utama dari seorang suami. Tugas utamanya yaitu menjadi perisai. Jadi yang perlu dilakukan adalah seorang istri ini mencari keridhaan suami. Bahkan disarankan di situ tuh, kalau di malam hari nih sebelum tidur, tanyakan seberapa persen ridho suami kepada dirinya. Kalau belum 100%, lakukan sesuatu. Misalkan dibuatkan kopi, dipijetin, kemudian ya dilayani sedemikian rupa sampai si suami bilang keridhoannya terhadap istrinya malam itu sudah 100%. Maka ketika sudah 100%, dipersilahkan kalau mau istirahat, seperti itu kira-kira ya. Dari kisah Bahmun bersama seorang ibu itu. Kemudian apa yang terjadi ketika itu sudah dilakukan beberapa hari? Bahmun itu mintanya 7 hari kalau nggak keliru, dilakukan sudah hari kelima. Akhirnya apa? Si suami ini muncul inisiatif, menjadi lebih kreatif. Akhirnya ada kemauan mencari pekerjaan, ada kemauan untuk berbuat, ada kemauan untuk ikhtiar. Dan akhirnya disitulah terjadi konfirmasi dari seorang ibu kepada Bahmun bahwa mulai saat itu si ibu tidak hanya akan melakukan 7 hari saja, tapi selamanya akan dilakukan itu. Jadi dari kisah ini nih sama kasusnya kurang lebih untuk teman kita dan teman-teman barangkali di luar sana yang mendapatkan persoalan yang sama. Semoga ini menjadi solusi, kita doakan bersama. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah kekhawatiran dari seorang ibu untuk anaknya, khawatir tidak menjadi soleh dan solehah karena tidak mendapatkan figur yang baik, tidak mendapatkan teladan yang baik dari bapaknya. Sebenarnya menurut saya ini tidak perlu terjadi ya, tidak usah terjadi. Kekhawatiran semacam ini nih tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena di zaman dahulu ada kisah seorang Nabi Ibrahim, bapaknya itu seorang pembuat dan penjual patung. Tapi dengan kehendak dan keridhaan Allah, akhirnya Nabi Ibrahim menjadi salah satu nabi yang dimuliakan, bahkan menjadi Abul Anbiya begitu. Karena dari Nabi Ibrahim lah akhirnya di zaman-zaman setelahnya terlahir banyak nabi, akhirnya terlahir juga Nabi Muhammad SAW. Jadi selain Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad juga terlahir ke dunia dalam kondisi tidak pernah melihat ayahnya, bapaknya begitu. Kemudian Nabi Muhammad juga terlahir di tengah-tengah lingkungan kawasan yang kebiasaannya kurang positif begitu, banyak di mana-mana menyembah berhala dan seterusnya. Cuman yang menjadi titik poin di sini, meskipun lingkungannya Nabi Ibrahim juga bapaknya sebagai pembuat dan penjual batu. Ini nih ya, masih ada orang-orang yang peduli dengan kebaikan, mendidik dengan baik, seperti Nabi Muhammad misalkan. Ada lingkungannya sudah kurang baik, kurang positif, tapi ada orang-orang yang mendidik dengan baik. Nah di sini sebenarnya sama nih kira-kira persoalannya, meskipun bapaknya kurang positif teladannya, tapi ada ibu yang masih perhatian penuh. Sebenarnya di sini masih potensial banget, sangat memungkinkan untuk si anak menjadi soleh dan soleha. Seperti itu ya, karena anak itu terlahir dalam keadaan suci, fitrah, bersih kepribadiannya. Maka bagaimana nanti anak ini tercetak, itu bagaimana pula orang tuanya memberikan didikan. Jadi itulah kira-kira teman-teman ya. Semoga
persoalan dari teman kita ini menjadi terselesaikan. Kita doakan bersama-sama, dan semoga apa yang telah saya sampaikan, responkan untuk dia menjadi solusi barangkali. Dan untuk teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang mendapatkan persoalan yang mirip ataupun serupa terkait dengan dampak pandemi, ya. Semoga ini menjadi solusi dan membantu. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.